Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita ditemukan oleh teman-teman yang baik di dalam kelompoknya, grup yang insya Allah baik karena membicarakan hal-hal yang diperintahkan Allah dan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu ilmu agama, ilmu syariat. Dan ilmu ini adalah ilmu yang kita perlukan sekali. Kalau ilmu-ilmu lain itu adalah sunnah, yang kita kerjakan, tapi ini wajib kita tahu. Tidak boleh di antara kita yang tidak tahu ilmu syariat, ilmu tentang cara beribadah kepada Allah. Dan nanti orang yang tidak tahu itu akan disiksa karena kebodohannya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan, kalau mau mendengar atau memahami saja, tidak mungkin masuk neraka. Itu artinya kalau mau belajar, sehingga mengerti ajaran agama ini, tidak mungkin masuk neraka. Artinya orang-orang yang masuk neraka, orang yang malas tatkala di dunia, itu tidak mau belajar. Gambarannya paling gampang. Kalau kita masa muda malas, nggak mau belajar, nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, ya, akhirnya sampai kita dewasa tiba-tiba kalau kita cuma jadi, ya, misalnya tukang parkir, tukang becak, atau mungkin nggak punya pekerjaan apa-apa, karena apa? Kemalasan kita berbuah tatkala kita sudah dewasa. Lebih-lebih kalau kita besok di akhirat. Kalau kita di dunia itu malas tidak mau belajar agama dengan benar, di akhirat nanti bagaimana? Jangan sampai kita bambung di akhirat. Kalau bambung di akhirat itu di sana hanya dua tempat, neraka dan surga. Kalau kita tidak di neraka ya di surga. Dan surga itu bertingkat-tingkat. Itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari iman, kalau umur kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala gratisan ini, surga yang dijanjikan oleh Allah, ini kita buang begitu saja, maka sesungguhnya yang buta bukan matanya, tapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dada. Adakah orang yang tidak mau selamat? Tentu tidak ada. Adakah orang yang tidak mau uang? Ya, tidak ada, semua mau. Orang sakit atau apa semua mau dengan uang, ya. Meskipun barangkali tidak setamak kalau orang sehat, ya. Ini seperti itu. Baiklah, alhamdulillah, ya, kita hari ini akan membaca satu ayat, ya, surat, ya, sebenarnya mungkin tafsir, tapi kita masuki dengan fikih supaya fikih itu
juga menjadi pedoman. Nah, nanti kalau fikih tidak sampai terjamah misalnya, maka kita lanjutkan untuk pertemuan besok dan besoknya ya, supaya kita menjadi tambah ilmu pengetahuannya. Baiklah ya, kita baca dulu Al-Qur'anul Karim ya. Quran kitab yang menjadi pedoman kita, pedoman beramal, pedoman hidup ya. Dan dia adalah wahyu dari Allah yang tidak ada kedustaan, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Walam yaj'alu iwaja qayyiman. Ya, tidak ada kebengkokan di dalam Al-Qur'an itu. Qayyiman sebagai pembimbing yang kokoh ya, sebagai penegak ini pembimbing ini, liyungdira untuk mengingatkan ba'san sadidan, siksa-siksa yang sangat pedih bila dulu yang datang dari Allah, wa yubasyiral mu'minin, dan akan memberi kabar gembira ya bagi orang yang beriman, annallahu ajran, akan mendapatkan pahala yang baik di akhirat, yakni surga. Ini fungsinya Al-Qur'an. Kalau fungsi Al-Qur'an kita abaikan, terus apa lagi? Kita mau kitab apa? Tidak ada kitab yang bisa menyelamatkan kita kecuali Al-Quran. Ya. Orang yang dibuka hatinya, Masya Allah, tidak rugi kita bergabung. Meskipun kita bayar, misalnya iuran 500 umpamanya, kalau kita punya, ya. Kalau nggak punya, ya 100 misalnya, atau 50.000 misalnya. Nggak akan rugi. Karena apa? Yang dibalas adalah keselamatan. Dengan kita mengerti tuntunan dan syariat yang benar, maka kita selamat dari bencana yang besar. Ya, seperti kemarin diterangkan oleh Ustadz Mukhtar di dalam surat Al-Imran 91, ya, itu orang-orang kafir itu yang mati dalam kekafiran itu, kemudian mereka dapat menebus dirinya setelah melihat siksa itu, punya masak bumi digunakan untuk menebus dirinya. Kalau itu bisa ditebus, tapi saat itulah tidak ada diterima tebusan, tidak ada diterima syafaat, dan semua akan mendapat balasan masing-masing dari amal mereka tatkala di dunia. Ya, yuk kita sekarang ya ajaklah keluarga. Kalau ngaji ojo tentang nyawan-nawan, enak yang pagi saja, hati kita masih tercerahkan, ya. Kemudian kita masih gampang itu seandainya tanah disirami masih mudah untuk menerimanya, masih haus-hausnya setelah semalaman kita tidak mendapat siraman, jadi hanya sholat malam, baca Al-Quran, pagi-pagi tiba-tiba mendapat pencerahan tentang. Baiklah, kita baca surat 28 ayat 76 sampai ayat 82. Dibaca terjemahannya juga perlahan-lahan. Monggo Bu Lina. Ya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihah latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuh la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق
يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون Sadaqallahul Azim. Terjemahan Surat Al-Qasas, Surat ke-28, dimulai dari ayat 76 sampai dengan ayat 82. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." Dia Qarun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, "Celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar." Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah.
dan dia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Korun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Ustaz, mic-nya di Ya. kemute. Nah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lina, Masya Allah luar biasa sekali. Mari kita kaji sedikit ini ya, ayat sebagian daripada surat nomor 28 menjadi surat Qasas. Ya. Ayat-ayat ini adalah cerita tentang Korun. Ya. Korun itu sebenarnya adalah seorang yang sangat luar biasa sekali. Dia termasuk Bani Israel yang pada saat itu termasuk saudara Nabi Musa. Dan Nabi Musa punya saudara Harun, kemudian semua Korun, dan dia Nabi Musa sendiri ada 3. Yang satu diangkat jadi Nabi, satu Korun itu penasihatnya, juga ini diangkat juga jadi Nabi. Nah, kemudian si Korun jadi orang yang paling kaya. Nah, Korun ini juga dinamakan Al-Munawir dalam hadis ini karena rupanya yang sangat indah. Dia tampan sekali sejak muda, itu tampan. Jadi sejak kanak-kanak ibunya itu adalah seorang yang melayani seorang majikan yang kehidupannya ditanggung ini. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Korun ini masa kecil sampai masa remaja ini adalah taat betul kepada Allah Ta'ala. Dia sholatnya kalau sekarang itu ya misalnya tidak pernah ketinggalan berjamaahnya. Dia juga bacaan Tauratnya itu terkenal. Yang paling baik di masa itu adalah satu ya Nabi Musa sendiri, yang kedua Nabi Harun, yang ketiga adalah Korun. Maka banyak orang yang mengagumi tentang si Korun ini, tentang hebatnya bacaannya atau akhlak-akhlaknya ini. Namun seiring itu dia menjadi bertambah dewasa dan setelah nikah, ya ternyata anaknya banyak. Jadi meskipun mereka disenangi orang banyak, tapi rezekinya itu tidak bisa melimpah, dia miskin terus. Akhirnya tatkala Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah, dia datang minta kepada Nabi Musa supaya dia dijadikan orang kaya. Alasannya apa? Supaya saya bisa berdakwah bersama dengan engkau menggunakan harta yang saya miliki, dan saya juga bisa membantu menolong orang-orang Bani Israel ini yang dalam kesulitan. Ya, karena dia tahu Nabi Musa itu adalah doanya mustajabah. Ya sudah diingatkan, wahai Korun, ya sesungguhnya harta benda itu, dunia itu adalah cobaan yang berat, tidak semua orang mampu menanggungnya. Oleh karena itu, apakah tidak sebaiknya seperti biasa saja gitu? Enggak, Nabi Musa, aku berjanji. Nanti kalau aku jadi orang kaya, aku akan melaksanakan seperti janji saya ini. Maka berdoalah Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Supaya Korun diberi rezeki yang melimpah. Akhirnya selesai Nabi Musa berdoa dan ditakabulkan oleh Allah. Beberapa bulan, ya bahkan belum sampai 1 tahun, sudah ternaknya itu menjadi banyak, usahanya apa saja yang diusahakan menghasilkan uang. Ya sekedar usahanya, upamanya kalau sekarang tambal ban saja sudah viral di mana-mana sampai karyawannya itu banyak, ya sehingga dia mengumpulkan emas, mengumpulkan berlian dan semua barang-barang mewah ini kumpulkan sampai dia membuat gudang-gudang untuk penyimpanan emas ini.
Dia menjadi orang yang terkaya di sana, orang yang kagum. Namun seiring dengan kekayaan itu apa yang terjadi? Maka Qarun itu akhirnya apa? Sudah malas ibadah. Yang biasanya kalau sekarang pergi ke masjid menjadi jarang-jarang. Paling 1 Jumat 1 kali. Lama-lama Jumat pun juga tidak ke masjid. Tidak diingatkan kepada oleh kaumnya supaya senantiasa menjaga taatnya kepada Allah. Ya apa jawabnya? Saya nanti toh juga bisa. Kalau sekarang sholat di sana, yakni berdoa di tempat itu saya juga bisa. Ya. Jadi tatkala diingatkan oleh dinasihati kaumnya di Qarun, ya, nasihat kaum kepada Qarun itu yang pertama, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah wahai Qarun dengan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadamu itu kampung akhirat. Pergunakan harta dan nikmat yang banyak itu yang diberikan oleh Allah kepadamu ini untuk mentaati Tuhanmu dan untuk mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam cara pendekatan, ya, dengan sedekah, dengan infak, membantu orang lain dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah juga berpesan kepada kita, ya, supaya kita ini juga kalau di saat kaya itu jangan sampai kita lalai dengan kekayaan kita. Rasulullah bersabda, ikhtanim khomsan qoblal khomsin. Ya. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara berikutnya. Yang pertama, sababaka qobla haromika. Yang pertama, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung muda kita belajar, menghafalkan, mengerti, memahami. Ya, ini jangan digunakan masa muda untuk poya-poya saja, untuk senang-senang. Sehingga nanti kalau masa tua sudah gampang lalian. Kalau menghafal sudah lupaan. Saya itu kadang-kadang menyesal sekali. Kenapa dulu tidak mau belajar dengan baik. Sehingga ya sudah umur sudah tua baru belajar. Akhirnya ya tidak sempurna belajarnya. Tapi saya juga bersyukur kok ya masih diberi kesempatan, tidak dimatikan oleh Allah. Ya sempat untuk diberikan sedikit ilmu dan diberi kesempatan untuk bisa berdakwah, ya, menyampaikan kepada yang lain. Ikdani khamsan qabla khamsin sababaka qabla harumaka, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, yang kedua, wasihatika qabla sakomika. Waktu sehat memanfaatkan sebelum datangnya waktu sakit. Kan orang itu selalu bergiliran, sehat sakit, sehat sakit, sehat sakit. Hanya saja Allah Ta'ala memberikan waktu sehat itu lebih lama daripada waktu sakitnya. Coba kalau kita rasakan sakit itu hanya beberapa hari, setelah itu sehat beberapa bulan, bahkan tahun, sakit lagi sedikit, ya. Tapi memanfaatkan tatkala sehat itu untuk berbuat baik. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Dan saat kamu kaya sebelum jadinya waktu saat miskin. Jadi kekayaanmu itu gunakan untuk menolong orang, berbagi dengan orang lain, ya, menyelamatkan dari azab yang sangat pedih itu. Manfaatkan. Perhatikan rumah. Saya kalau pergi ke masjid itu melihat orang membangun rumahnya sudah bagus, dandani terus ya. Kemudian kalau pulang itu dari ini dilihat rumahnya, ya. Padahal umurnya sudah segitu, ya. Paling tinggal beberapa hari, bulan atau tahun, ya, setelah itu akan ditinggalkan. Padahal mengumpulkan duit yang untuk membangun itu, waduh, ya, sudah mungkin susah atau mungkin caranya membanting tulang, ya, memeras keringat untuk mendapatkan itu, tapi memanfaatkan sudah sedikit sehingga lupa untuk menjaga dirinya supaya selamat dari azab yang pedih. Ya, diingatkan Nabi. Wa firohoka, dan waktu luangmu qabla sakomika, qabla suglika, sebelum datangnya waktu sibukmu. Mumpung waktunya lenggar, luang. Ayo ikut kajian, ya. Kita sebentar lagi kita dapat waktu sibuk loh, ya. Yang tak disibukkan apa yang lain sibuk, mumpung waktu longgar, ayo gunakan. Dan kalau kita ngikuti, jangan pokok ngikuti aja sambil tidur-tidur, ya, kita tidak dapat ilmu. Ilmu itu harus dengan kesungguhan, ya. Jadi harus dengan sungguh-sungguh dan dengan
kecerdasan otaknya yang diperas itu untuk mendapatkan ilmunya ini. Ya. Kemudian wahayatika qoblal mautika, kata Nabi kita, dan saat hidupmu sebelum datang matimu. Yang kedua, peringatan kaumnya adalah wala tangsa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu meninggalkan bagianmu dari kesenangan dunia, dari perkara-perkara makan, minum, pakaian, ya, karena Tuhan menjadi juga jangan sampai kita nggak kerja sama sekali, ke masjid saja, zikir, kemudian setiap hari puasa tidak, ya. Juga pikirkan dirimu punya hak, anakmu cuma hak, ya, kemudian Tuhanmu punya hak, tetanggamu cuma hak, istrimu punya hak, maka tunaikan hak-hak itu. Jadi jangan kita langsung beribadah terus kepada Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itulah Ibnu Umar itu pernah mengatakan, ini bukan hadis tapi atsar namanya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengajarkan, memberi satu ajaran, ikmali dunyaka. Beramalah kamu untuk duniamu, ya, karena kata isu abadan. Seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita kerja di dunia itu, seorang muslim itu harus sungguh-sungguh. Seakan-akan kita itu hidup terus. Maka tatkala kita kerja itu, ya kita kerja yang memeras keringat, sungguh-sungguh, cari duit, cari apa. Yang sungguh-sungguh tatkala kita mencari dunia ini. Ka'anaka seakan-akan ta'isu abadan, kamu hidup selama-lamanya, hidup abadi. Wa'mali akhiratika. Tapi sebaliknya juga, beramalah kamu, persiapan untuk akhiratmu, karena katamu tugodan, seakan-akan kamu besok. Jadi kerja keras, begitu dengar adzan, Allahu Akbar, tinggalkan. Kita pergi untuk menunaikan perintah Allah, yaitu sholat. Seakan-akan sholat itu kamu kerjakan yang terakhir, besok itu sudah mati. Maka kalau kita bisa berbuat imbang antara dunia dan akhiratnya, maka dia itulah orang yang paling beruntung. Ini adalah nasihat kaumnya Qarun itu kepada Qarun. Yang ketiga, wa aksin kama aksanallahu ilaika, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Berbuatlah baik kepada makhluk Allah sebagaimana dia Allah telah berbuat baik kepadamu dengan nikmat yang diberikan kepadamu yang melimpah ruah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut semua nikmat, mata terbuka nikmat, dari tidur terasa nikmat, dari Allah bangun tidur juga nikmat, ya. Semua itu nikmat. Maka dari itu dengan nikmat Allah syukuri nikmat itu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Gunakan semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah. Syukurnya harta dengan berbagi dengan yang lain. Syukurnya ilmu dengan kita juga mengajarkan atau memberikan kepada orang lain, mencerahkan, ya, mencerahkan lingkungan atau masyarakat. Ya. Kemudian syukurnya kita punya mata digunakan untuk membaca, syukurnya ternyata mendengarkan dan lain-lainnya. Nasihat yang keempat, wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jangan berbuat maksiat di muka bumi. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada yang berbuat maksiat. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Artinya orang yang berbuat kerusakan itu dibenci oleh Allah. Apa yang dimaksud kerusakan? Orang yang banyak berbuat maksiat, sudah tahu minum-minum dilarang, dia minum khamar, sudah jelas zina dilarang, melakukan zina, itu membuat kerusakan di bumi sehingga rusak hubungan nasab antara seseorang karena perbuatan zina. Maka tatkala dinasihati seperti itu, apa jawab Qarun pada kaumnya? Ya, Qarun menjawab, harta kekayaan yang kami peroleh dengan melimpah ini sampai kuncinya saja tidak kuat diangkat, ya, beberapa orang yang kuat. Dalam riwayat, dalam tafsir disebutkan dia mempunyai 400.000 kunci yang dari besi, kunci sekian itu. Ya, ini diangkat 40 orang, ya, masing-masing 10.000, 10.000 kunci, yang 400.000, 40 orang.
Ini masih terasa berat. Ini kita digambarkan oleh Allah kenapa tidak berapa hartanya. Memang ya Korun ini kekayaannya ya nggak bisa dihitung lah sekarang ini. Ya banyak sekali. Namun sebenarnya lebih banyak dari Korun apa ya? Fir'aun. Ya masih ada kaum-kaum yang lain. Maka nanti diperingatkan ini. Ya. Maka kita lagi ingatkan bahwa supaya Korun itu memanfaatkan ya harta yang diberikan, rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu untuk mencari kampung akhirat, maka ngeklaim dia, saya mendapat kekayaan itu bukan karena kebaikan Nabi Musa, bukan karena doanya Nabi Musa, bukan karena Allah memberikan kepada saya ini, bukan. Ya, innama utitu ala ilmin indi. Aku diberi oleh Allah seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku. Ya. Jadi Korun berkata di sini orang-orang orang berkata kepada orang yang beri nasihat, aku diberi harta simpanan ini karena ilmu yang ada padaku. Allah mengetahui itu memang layak bagiku, ya katanya Korun ini. Ya. Ringkasnya Korun mengatakan aku diberi harta tidak lain karena Allah mengetahui bahwa aku memang berhak dan layak untuk mendapat itu. Bukankah aku memang orang pandai, memang lulusan dari luar negeri barangkali, maka bisa meraih banyak harta dan kekayaan. Nah ini diklaim oleh Korun ya, bahwa dia mendapatkan kekayaan itu bukan karena rahmat Allah, tetapi karena ilmu yang ada pada dirinya. Ya. Oleh karena itulah disebutkan di dalam surat Az-Zumar, ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 39, surat ayat 49, monggo dibaca, ya. Siapa yang baca ini? Ya. Pak Istiqom ada, Ustaz. Ya, Pak Istiqom, monggo Pak Istiqom jauh dibacakan. Yes, surat Az-Zumar ayat 49. Baik, Ustaz. Az-Zumar ayat 49. Surat ke-39, Ustaz. 39. Surat Az-Zumar ayat 49. Betul, Ustaz? Ya. Baik. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Iya. Sebenarnya itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Iya, ya. Weleknya manusia itu seperti itu. Al-Quran itu sebenarnya membongkar semua karakter sifat-sifat manusia ini. Wa idza masal insanu durun. Dan apa manusia itu ditimpa suatu malapetaka atau satu kebahaya, susah, sakit, ya, atau musibah, da'ana. Mereka berdoa kepada mohon-mohon merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, seperti Korun tadi, tatkala miskin minta kepada Nabi Musa supaya didoakan, nanti kalau kaya akan menjadi orang yang ahli bersedekah. Sama dengan Sa'labah. Sa'labah dalam surat At-Taubah ayat berapa ya? Ayat 74-75 barangkali ya. Di situ disebutkan bahwa Sa'labah itu juga berjanji ya. Dan nanti berdoa kepada Allah kalau diberi kekayaan akan digunakan untuk taat kepada Allah. Tapi ternyata setelah diberi kekayaan yang banyak lupa. Ya, bahkan tatkala ditarik pajak aja atau ditarik pajak zakat dari hartanya, dia merasa aku tidak berhak mendapat zakat itu untuk orang-orang yang kafir, saya orang muslim. Akhirnya dia tidak mau mengeluarkan zakat. Memang harta itu menyilaukan. Jadi orang-orang banyak itu banyak kan silau dengan harta yang dimilikinya. Karena silau maka dia tidak mau mengeluarkan ini. Dikiranya itu miliknya sepenuhnya. Tidak ada sangkut paut yang dengan pemberian Allah ini. Maka summa idza qawalnahu nikmatan, apabila kami berikan nikmat kepadanya, kami nikmat minat dariku, kalau dia berkata innama utitu ala ilmin, kayak aku diberi ini karena ilmu, bukan karena rahmat Allah. Tapi kalau tadi di sana kena bencana, bala, tsunami atau banjir, kebakaran, ya dia sambat-sambat sama Allah Ta'ala, ya Allah, gantilah ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi setelah diganti oleh Allah, lupa bahwa itu yang mengganti adalah Allah.
Maka Allah menjawab, ya, awalam ya'lam, ya, awalam ya'lam, apakah mereka tidak mengetahui, ya, anallaha, sesungguhnya Allah qad ahlaka min qablihi, sungguh telah menghancurkan orang-orang sebelumnya, minal quruni, dari generasi-generasi, man huwa asyadu min quwatan wa aqsaru jam'a. Mereka lebih banyak mempunyai harta dan lebih kuat, kekuatan yang lebih kuat. Ini saya bacakan sedikit tafsir ini. Apakah ia lupa Qarun ini dan belum mengetahui ketika mengatakan bahwa ia diberi perbendaharaan ini karena ilmunya, karena kepintarannya, ya. Ini apakah dia tidak mengerti bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang mereka itu lebih kuat dan lebih banyak hartanya dibandingkan dengan dia. Misalnya hartanya Fir'aun itu kalau dibandingkan Qarun ya lebih banyak harta Fir'aun. Karena saking kayanya dia sampai mengaku dia dibayi Tuhan. Dan kaum-kaum Ad itu kaum-kaum yang kuat, ya. Ya, dia membangun rumah-rumah dari gunung, ya. Kemudian diukir, dipahat dan lain-lain sebagainya. Mereka itu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, ya, karena mereka itu durhaka kepada Allah. Dia itu mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ya, kalau Allah memberi harta kepada seorang disebabkan karena keutamaan yang ada padanya, kebaikan yang dimilikinya, dan dia meridhoinya, maka tentu dia tidak akan membinasakannya. Jadi ada orang kaya yang tidak dibinasakan oleh Allah, justru diridhoi. Sahabat-sahabat itu juga ada yang kaya. Sayyidina Utsman, kaya raya. Sedekahnya aja, ya, tatkala musim paceklik di Madinah, dia bersedekah 960 unta lengkap dengan makanannya diberikan cuma-cuma kepada penduduk Madinah. Ya, kemudian dia membeli sumurnya orang Yahudi, diberi seharga 5 kg emas atau berapa, 6 kg emas. Itu kemudian sumur itu diberikan kepada orang-orang Muslim, asalnya miliknya orang Yahudi. Kalau dulu itu orang-orang Muslim kalau ke sana membeli sumur itu, membeli karena ada satu-satunya ada airnya di situ, dan akhirnya dibeli oleh Sayyidina Utsman. Kemudian Abdurrahman bin Auf luar biasa sekali juga, ya, dialah yang menjamin kehidupan keluarga Nabi, ya, itu yang memberikan segalanya itu adalah Abdurrahman bin Auf, ya, meskipun Nabi tidak minta. Tapi memang sahabat itu senantiasa memperhatikan supaya Nabi tidak usah kerja, tugasnya hanya berdakwah menyampaikan agama ini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalnya, tatkala mau perang Tabuk, ya, menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan perang Tabuk. Oleh karena itulah, ya, para sahabat seperti itu. Setelah mengancam Qarun dengan menceritakan pembinasaan orang-orang sebelumnya yang serupa dengan senangannya di dunia, selanjutnya Allah mengancam seluruh orang durhaka dengan azab di akhirat yang paling keras, yaitu bahwa mereka tidak akan ditanya tentang dosanya. Ya. Hal mana menunjukkan kemurkaan yang sangat terhadap mereka. Dan bahwa azab itu pasti akan menimpanya. Allah berfirman, wala yus'alu ang dunubihimul mujrimun. Dan orang-orang berdosa itu besok disiksa oleh Allah Ta'ala, tidak usah ditanya. Ya? Jadi tidak usah disiksa karena sudah jelas perbuatan-perbuatan dosanya. Nah, kemudian Allah menceritakan tentang saking sombongnya Qarun ini. Akhirnya Qarun memamerkan harta kekayaannya. Dia mengadakan karnaval kalau sekarang itu. Karnaval itu diambil dari orang-orang, ya, sebagai pengagumnya, pengikutnya, budak-budaknya, atau siapa karyawannya, atau siapa saja. Ya, mereka keluar dengan membawa seluruh kemegahannya. Jadi di dalam ayat yang ke-79, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Qarun keluar dengan segala macam kemegahannya. Fakharaja ala qaumihi. Maka Qarun itu keluar, ya,
di tengah-tengah kaumnya, di kaumnya ini fi zinatin, dengan membawa segala macam perhiasannya, ya, emas, peraknya, segala macam untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paling kaya. Ya, dalam beberapa riwayat itu diterangkan luar biasa sekali kendaraannya korun saja, kemudian dipakai untanya atau keledainya dipakai dengan pakaian-pakaian emas, ya, segala macamnya. Kemudian lainnya dengan sutra dan lain-lainnya, ya. Kemudian budaknya yang 1000 itu diberi seragam kain yang bagus-bagus untuk menyatakan bahwa korun memang tidak ada tandingannya di negeri itu, ya. Kalau lazina yuriduna hayatud dunya, ya. Kemudian terpecahlah orang itu, ada orang-orang yang keinginannya cuma dunia. Dia itu kagum kepada korun ini. Karena mereka itu menganggap kalau orang-orang kaya itu orang yang terhormat. Sampai sekarang pun model orang seperti ini ada, ya. Orang-orang yang mengagumi orang-orang yang kaya. Maka qala alladzina yuridunal hayatud dunya. Qala berkatalah alladzina yuridul hayatud dunya, orang yang mengagumi kehidupan dunia saja ini. Ya laita lana. Alangkah baik yang seandainya kami, ya, mislama utia korun, mempunyai harta kekayaan yang diberikan oleh Allah seperti yang diberikan oleh korun. Ya, emasnya sekian, hartanya melimpah ruah, orang sama berdecak dengan hartanya. Dia menginginkan, ya, supaya dia itu mempunyai kekayaan. Nggak usah sama dengan korun, separuhnya saja. Nggak usah separuhnya, seperempatnya saja, bahkan sepuluhnya saja dia sudah merasa aman kalau mempunyai harta seperti korun itu. Ya, dia kata seperti itu. Innahu, sesungguhnya dia korun itu menurut dia ladzu khatin azim, mempunyai keberuntungan yang besar, jadi orang kaya, hartanya banyak, dikagumi orang. Jadi sampai sekarang pun juga ada model orang yang mengagumi kekayaannya. Jadi kalau orang cerita dengan kekayaannya orang lain, waduh, ya, luar biasa. Tapi nggak pernah mengagumi orang yang berilmu, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang zuhud, orang yang senantiasa mau menolong orang, enggak. Ya, orang yang dikagumi adalah seperti itu. Ya, kemudian, namun juga di samping itu, di samping orang yang mengagumi kehidupan dunia, ada juga kelompok orang yang tidak begitu. Nah, mereka lebih mengutamakan keimanan, janji Allah di akhirat kelak tentang surganya, jauh lebih utama dia melihatnya daripada harta kekayaan korun. Maka di dalam ayat yang ke-80 ini, wa qala ladzina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala tentang ilmu, tentang keimanan, ketakwaan kepada Allah, ya, tentang janji-janji yang diberikan oleh Allah di akhirat. Wailakum, celakalah kamu yang menghidupkan, yang mengharapkan kehidupan dunia saja, ya. Sawabullahu khairun, balasan Allah dari Allah lebih baik, liman amanah, bagi orang yang beriman, Ta'amil solikan, dan beramal yang soleh. Jadi kalau kamu diberi iman dan bisa beramal soleh, itu lebih bagus daripada mempunyai harta yang seperti korun, sekaya sekian tumpuk-tumpuk ini. Namun orang itu tetap menginginkan seperti itu, ya. Di sini ayat ini menunjukkan orang yang diberi iman dan diberi kemampuan beramal soleh lebih baik. Wala yulaqaha, namun tidak akan orang itu bisa mempunyai keyakinan seperti itu, ya, bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih baik ila sobirun, kecuali orang yang bisa sabar, menahan diri, tidak rakus, tidak tamak, ya, tidak mau mengganggu orang lain. Dia merasa puas dengan pemberian Allah yang diberikan kepadanya sambil mencari hal-hal yang dibenarkan di dalam agama ini. Maka tiba-tiba Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah memang maha kuasa. Korun bertambah durhaka, bertambah sombongnya, ya, angkuhnya kepada masyarakat, dan dia nantang Nabi Musa dan selainnya, ya. Oleh karena itu, fakhosafna, maka kami benamkan bihi dengannya, wabidari, dan rumahnya, al-ardi, ke dalam bumi. Maka korun dan rumahnya, seluruh miliknya, termasuk emas yang ada, ya, simpanannya, gudang-gudangnya,
dibenamkan ke dalam tanah. Famakana lobing fiatin, maka tidak adalah baginya satu kelompok pun yang suruh nahu yang menolongnya. Jadi tatkala Qarun untuk tenggelam sedikit demi sedikit, tanah yang diduduki oleh Qarun itu menjadi lumpur, ya seperti likuifasi yang terjadi di Palu itu. Jadi terus jadi lumpur, ambles, jadi rumahnya seluruhnya jatuh ke dalamnya. Dia berteriak-teriak minta tolong, ya seluruh budak-budaknya tidak ada yang bisa menolong, ya. Dan dia minta tolong kepada Nabi Musa pun, Nabi Musa tidak mau menolongnya, ya. Maka tidak ada yang dapat menolongnya, ya, min dunilai selain Allah, wa makana minal mungtasirin, dan tidaklah ya ada seorang penolong yang bisa menolong Qarun ini, ya. Maka akhirnya apa? Fa'asbaka ladzina tamanau, maka besok paginya orang-orang yang kemarinnya itu, ya, kemarinnya makanahu bil amsi, ya, yang kemarinnya itu dia mengharapkan seperti bisa sama Qarun, kaya sama Qarun, ya kuluna, dia mengatakan wa ka'anallahi, ya, ya besutu rizqa lima yasha'u min ibadi wa yaqdir. Dia baru sadar bahwa memang benar, ya, sesungguhnya Allah itu meluaskan rezeki, terserah oleh Allah siapa yang dikehendaki, dan sebagian diberi batas saja itu untuk menyelamatkan manusia. Maka dia baru sadar ternyata kekayaan yang banyak itu bukan satu kehormatan, menyebabkan Qarun ditenggelamkan di dalam tanah, ya. Wa kana Allah ya besuduri sekali ma yasha wa yaqdir. Min ibadihi wa yaqdir itu. Laula ammanallahu, kalau bukan karena nikmat Allah alaina yang kepada kami, laqasabna, ya, laqasababina, tentu Allah juga akan menenggelamkan saya, wa kana la yuflihul kafirun, dan adalah, ya, tidak akan beruntung orang-orang yang kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Itulah, ya, sedikit tentang cerita daripada Qarun yang diberi kekuasaan yang banyak oleh Allah, tapi kekuasaan yang banyak ini tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah. Baik, kita sekarang masuk kepada fikih sunnah Sayyid Sabiq jilid yang kedua, ya. Sebenarnya ini adalah pada sholat malam pada bulan Ramadan ini di halaman 73. Tapi ingat saya dulu pada saat menerangkan sholat malam itu masih ketinggalan, ya, room yang ketiga yaitu waktunya, ya, halaman 67, ya, 67. Waktunya belum dibacakan. Bagaimana mungkin Bu Dwi bisa menjelaskan menerangkan apa betul sampai itu? Waktunya ya. Ya. Waktunya sudah paling utama disampaikan sampai ke-4. Yang belum itu bilangan rokaatnya, Ustaz. Oh, bilangan rokaatnya. Baik, monggo bilangan rokaatnya kalau gitu, monggo, Pak. Bilangan rokaat sama dengan saya catatan Pak Istiqomah. Iya. 5. Bilangan rokaatnya. Sholat malam itu tidak mempunyai bilangan yang terbatas atau tertentu. Jadi sudah hasil hanya dengan rokaat sholat sunnah witir saya ulangi. Jadi sudah hasil hanya dengan serakaat sholat sunnah witir sesudah isya. Iya, jadi sholat malam itu karena Allah Ta'ala itu berat, ya, bangun malam ini, maka tidaklah ditentukan harus 11 rakaat, 13 rakaat, 17 rakaat, 9 rakaat, atau 7 rakaat. Tidak, tapi cukup satu witir saja. Itu sudah dianggap sholat malam, ya. Kalau yang itu, yang penting jangan sampai ditinggalkan. Begitu kita kerjakan, maka langsung kita istiqomahkan untuk mengerjakan seterusnya. Maka dari Sumarah bin Jundub, monggo, Pak. Satu dari Sumrah bin Jundub radhiyallahu an katanya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW
supaya mengerjakan sholat malam itu sedikit atau banyak, dan sebagai penghabisannya, hendaklah kita mengerjakan witir. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Bazzar. Jadi menurut hadis ini, maka perintah itu sangat ditekankan oleh Nabi, tapi tidak sampai wajib. Ditekankan tidak sampai wajib, kenapa? Karena yang wajib hanya sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu, semua sholat itu hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah. Termasuk sholat malam, termasuk sholat witir. Itu adalah sunnah. Hanya saja sholat sunnah yang paling bagus setelah sholat fardu itu adalah sholat sunnah malam. Ya, dan sholat di antara sholat malam itu sholat witir. Maka dari itu tadi 1 rakaat kalau sudah memang tidak bisa, itu jangan sampai ditinggalkan. Jadi amarona telah memerintahkan kepada kami Rasulullah SAW anusoli untuk kami sholat minalali di waktu malam, maka baik sedikit atau aksara maupun banyak, ya. Wa naj'ala akhirah, dan agar menjadikan penutupnya sholat itu witron, yaitu sholat witir, sholat yang ganjil. Dari ini juga bisa disimpulkan bahwa sholat witir itu sebagai penutup sholat atau sholat yang ganjil, ya. Jangan sampai ditinggalkan. Terus yang kedua, juga 12. Lanjutannya, dari Anas radhiyallahu dari Nabi SAW, sabdanya, sholat di masjidku ini sama nilainya dengan 10.000 sholat. Sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat. Sholat di medan jihad sama dengan 2 juta sholat. Tapi yang lebih banyak dari kesemuanya itu ialah 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang hamba di tengah malam. Diriwayatkan oleh Abu Syaikh dari Ibnu Hibban dalam kitabnya At-Sawaf, tetapi Mundhiri dalam kitab Taqib At-Tartib tidak menyebutkannya. Artinya hadis itu dipermasalahkan. Bari ternyata juga ada yang agak aneh, ya. Mestinya sholat di masjidku ini sama nilainya dengan 1.000 sholat. Ini di sini 10.000 sholat, ya, di dalam hadis ini. Maka dari itu hadis yang seperti ini matanya isinya itu dipermasalahkan karena menyelisih dengan hadis yang sahih. Jadi sholat di masjidku itu, ya, ini nilainya sama dengan 1.000 kali, bukan 10.000. Kemudian kalau di Masjidil Haram 100.000 kali itu memang benar, di Masjidil Aqsa 500 kali. Ya. Kemudian 2 rakaat di malam hari lebih baik daripada sholat di Masjidil Haram, di masjid ini. Maka di sini dipermasalahkan sanadnya. Namun demikian karena sesuatu keutamaan, tetap aja bahwa sholat malam itu bisa dikerjakan berapa rakaat pun karena ditopang dengan hadis-hadis yang lain. Yang ketiga. Yang ketiga dari Ilyas bin Muawiyah al-Muzni radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, haruslah bersalat di waktu malam itu sekalipun hanya sekadar waktu orang memerah susu, dan yang dikerjakan sesudah Isya itu termasuk salat malam. Iya. Diriwayatkan oleh Tabrani dan perawi-perawinya dapat dipercaya kecuali Muhammad bin Ishaq. Iya, ya. Jadi ini juga agak dipermasalahkan karena ada orang yang menerima semua, karena di sini ada itu Miksam, ya. Muhammad bin Ishaq ini hadisnya itu menjadi agak cacat, tapi ini cuman arahan saja supaya kita jangan sampai meninggalkan sholat malam. Terus Pak 4. Yang keempat dari Abbas radhiyallahu an katanya, di waktu dipercakapkan perihal sholat malam, tiba-tiba ada seorang di antara hadirin itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada pertengahan malam, sepertiganya atau seperempatnya, sekadar waktu seseorang memerah susu unta, sekadar seorang memerah susu kambing. Ya, jadi artinya jangan tinggalkan meskipun hanya 2 rakaat atau mungkin yang tadi 1 rakaat. Jadi waktunya meskipun sangat pendek, jangan sampai ditinggalkan. Jadi hadis-hadis itu adalah hadis untuk memicu kita supaya kita jangan sampai meninggalkan sholat malam itu. Ya,
sekali-kali karena keutamaan yang luar biasa ini tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang mengerjakan sholat malam itu. Ya. Ini dan dampaknya akan ada di dalam kehidupan ini. Membentuk akhlak yang baik, ya, akhlakul karimah, kemudian menenangkan hati, ya, menenteramkan jiwa. Ini yang diberikan oleh Allah. Yang kelima, juga dari Ibnu Abbas, katanya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya mengerjakan sholat malam dan menganjurkannya itu benar-benar. Sehingga beliau bersabda, kerjakanlah sholat malam itu sekalipun hanya serakaat. Ya, ya. Alaikum bisolatil laili walau rokatan. Ojo ditinggalkan sholat malam ini. Saking pentingnya Nabi. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi dan kepingin dikumpulkan nanti bersama-sama dengan Nabi di surganya, ya, di surganya yang ditempati Nabi, ikuti sunnahnya. Jadi kalau itu sunnahnya ya jangan ditinggalkan. Nabi penting saking pentingnya. Alaikum hendaklah kalian bisolatil laili senantiasa mengerjakan sholat malam. Walau rakaatan mesti itu 1 rakaat saja. Ya, jangan dilewatkan. Kalau sudah mengerti ya tidak 1 rakaat, mesti lebih dari 1 rakaat. Ya makan itu rasakno tarawis sak pentole sitok cili enggak apa-apa. Nanti kan terasa enak. Nanti kalau sudah enak itu baru kita merasakan yang lebih banyak. Itulah saking pentingnya meskipun 1 rakaat ditekankan oleh Nabi. Yang lebih utama, monggo Pak. Yang lebih utama ialah menetapkan sholat malam secara terus-menerus sebanyak 11 atau 13 rakaat. Ya, ini yang standar. Yang standar yaitu kalau orang sudah biasa, maka kalau mengerjakan sholat itu harus terus-menerus 11 atau 13 rakaat. Kalau 13 rakaat itu ditambah dengan sholat iftitahnya. Tadi itu sudah dijelaskan kemarin itu. Sedangkan kalau 11 tidak pakai sholat iftitah. Itu sudah bagus karena Nabi kita sampai akhir hayatnya itu seperti itu. Hanya di akhir-akhir ini saking beratnya mungkin badannya kan sering sakit 9 rakaat kadang-kadang ya. 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, ya, 13 rakaat menjadi sangat jarang karena badannya sendiri sering sakitan Nabi kita. Boleh juga, monggo Pak. Boleh juga memilih apakah dipersambungkan saja semua itu atau dipisah-pisahkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholat malam itu baik ketika bulan Ramadan atau lainnya dari 11 rakaat. Beliau bersolat 4 rakaat. Jangan ditanya, baik dan panjangnya. Kemudian bersolat lagi 4 rakaat. Jangan ditanya, baik dan panjangnya. Lalu bersolat juga 3 rakaat. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum berwitir? Beliau Rasulullah SAW menjawab, ya Aisyah, walau kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidaklah tidur. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadis yang paling suka. Inilah sebabnya terjadi pertikaian, perbedaan pendapat yang mengerjakan sholat. Ya. Ada yang tidak boleh mengerjakan lebih dari 11 atau 13 rakaat ini. Kenapa? Rasulullah itu loh, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sholatnya hanya 11 atau 13 rakaat. Ya. Itu tidak pernah menambah. Ya. Dia sholat 11, 4 rakaat, 4 rakaat. Kemudian witir 3 rakaat. Ya. Tidak dijelaskan di sini 4 rakaat itu apakah 2 rakaat salam atau 4 rakaat itu 1 kali salam. Maka sebagian umat Islam itu ada yang sholat malam, khususnya sholat tarawih itu ada yang 4 rakaat, kemudian 3 rakaat, ya. Itu ya. Kemudian kalau ditambah dengan sholat iftitahnya kadang-kadang ada yang ditambah iftitah menjadi 13 rakaat. Kenapa? Rasulullah nggak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, kalau seperti itu, maka nggak boleh menambah. Itu sebagian yang berpendapat seperti itu, dasarnya hadis ini. Kemudian yang lainnya boleh menambah sampai 21 misalnya. Ya, itu karena sahabat mengerjakan di zaman sahabat itu juga sampai 21 mengerjakannya. Karena kalau yang 11 rakaat itu bacaannya panjang-panjang, ya, dan orang-orang itu
setelah Rasulullah itu tidak kuat berdiri panjang, maka ditambah rakaatnya saja, ya. Kemudian dia menjadi 20 atau 21 atau 23 rakaat yang seperti kita saksikan ini. Oleh karena itu kalau yang sholat 21 rakaat itu, maka dia itu sholat cepat-cepat karena katanya boleh cepat. Padahal Rasulullah saat cepat-cepatnya bacaannya ya misalnya wadduha, wasamsi, walaili idza yaksha gitu ya. Ya seperti itu. Bukan bacaannya itu kadang-kadang kulullah wakat, semua itu kulullah wakat ya, seperti itu. Ya kan tidak ada sanatnya kalau yang seperti itu. Jadi kita sholat malam itu yang sebaiknya istiqomah seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam hadis lain itu, monggo Pak dibaca terakhir itu. Ya. Keduanya juga meriwayatkan dari Qasim bin Muhammad. Katanya, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW itu bersalat malam sebanyak 10 rakaat dan berwitir serakaat. Iya, ya. Inilah hadis-hadis seperti ini yang menjadi kadang-kadang timbul pertikaian. Mereka sama-sama mengerti hadis itu ada, ya. Ada yang ingin memperbanyak, sebenarnya kalau banyak itu juga jangan cepat-cepat, tetap sama saja. Sampai 23 rakaat itu 7 menit itu gimana ya? Cara sholat itu 23 rakaat 7 menit ya. Itu jenenge gak sholat lah. Karena sholat itu harus khosiun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Nah, terakhir di sini adalah mengqadha sholat malam. Jadi orang yang ketinggalan sholat malam itu jangan kita kemudian dibiarkan aja diqadha. Qadha dikerjakan apa? Dikerjakan di waktu duha karena tertidur. Tapi karena kalau memang sengaja tidak sholat malam ya tidak bisa diqadha karena sengaja dan dia memang tidak ingin sholat malam. Tapi kalau ketiduran maka boleh diqadha. Maka dibaca Muslim meriwayatkan. Iya. Keenam mengqadha salat malam, Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW apabila terlambat mengerjakan salat malam karena sakit atau lain-lainnya, maka beliau bersolat di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Ya, jadi sholat Nabi kita 12 rakaat. Jadi kalau malam hari kita tidak, jadi sholat duha diganti dengan sholat duha 12 rakaat. Ada yang tanya kemudian, kalau begitu apa sholat duhanya masih dikerjakan? Tidak usah dikerjakan, tidak masalah. Ya, yang penting sudah kita ganti sholat malamnya tadi 12 rakaat. Tapi kalau mau mengerjakan lagi sholat duha juga tidak ada larangan ya, karena mengerjakan sholat duha, sholat sunnah itu boleh aja dikerjakan. Tapi seandainya mencukupkan 12 rakaat untuk mengganti sholat malam yang tadi tertidur ketinggalan itu sudah cukup ya. Monggo. Dan diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa tertidur dari wiridnya atau sesuatu yang dibiasakannya di waktu malam, lalu dibacanya antara sholat fajar dengan sholat duhur, maka dicatatlah bagikan dikerjakan di waktu malam. Ya, ini bagi orang yang sudah biasa istiqomah. Jadi biasa istiqomah sholat malam, maka kita kerjakan sholat malam seperti itu tadi. Ini kalau tidak biasa sholat malam ya enggak usah. Ya, enggak usah diqadha ini ya. Jadi misalnya kalau biasa sholat malamnya cuma misalnya 2 rakaat. Dengan witirnya 3 rakaat berarti 5 rakaat itu. Maka tatkala terlambat itu digenapi. Ya, saya juga membaca di atap-atap sholat malam digenapi menjadi 6 rakaat. Sholat duhanya 6 rakaat. Kalau biasanya sholat malam itu adalah 8 rakaat ditambah witirnya 1 rakaat, ya berarti 9 rakaat. Maka tatkala nanti ketinggalan diqadha menjadi 10 rakaat. Begitu juga digenapkan ke atas. Karena Nabi biasanya itu sholat malam 11 rakaat, maka diqadha di waktu duha 12 rakaat. Gitulah ya kesimpulan para ulama untuk memahami tentang mengqadha sholat malam berdasarkan hadis-hadis yang ada ya. Barang siapa tertidur dari wiridnya, wirid itu sesuatu yang dibiasakan, apakah baca Quran, apakah sholat, ya, apakah sesuatu yang lain,
maka maka dapat diganti atau dibacanya, dikerjakannya di antara setelah sholat fajar dan sholat zuhur. Jadi waktu duha, ya. Gitu. Demikian juga witir. Maka dicatatlah baginya dikerjakannya di waktunya. Jadi dianggap dia itu tidak meninggalkan. Jadi tetap istiqomah. Istiqomahnya tidak dihilangkan. Jadi kalau kita amalkan tidak boleh kita putuskan, kita harus istiqomah. Jadi kalau begitu kita istiqomahkan. Namanya orang pada suatu saat pernah, ya, entah karena capek, entah karena apa, tidurnya terlambat. Saya nggak pernah kalau saya selalu mengutamakan barangkali selama ini masih ditolong oleh Allah. Suatu saat pasti ada, ya, saat-saat kita terpaksa atau tidak bisa mengerjakan sholat yang biasa kita istiqomahkan. Begitu barangkali. Saya kira sementara cukup di sini untuk sholat malam di dalam bulan Ramadan. Kita tunda untuk materi besok saja. Ya, kita langsung masuk sholat malam pada bulan Ramadan yang belum kita sentuh ini. Mudah-mudahan besok kita bisa memahami ini. Karena sebentar lagi kita juga akan masuk di bulan Ramadan. Baik, saya kembalikan kepada Pulina.